Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Amin. Laga leg kedua semifinal antara Malaysia dan Thailand sudah berlangsung dan Thailand memenangkan laga leg kedua ini dengan skor 3-0. Di mana Ya, di leg pertama sebetulnya Malaysia yang unggul 1-0, tetapi dengan dua laga ini usai, maka agregat golnya dimenangkan oleh Thailand dengan agregat 3-1. Dan dengan ya, demikian Thailand maju ke final. Bro Ipung, ya, bagaimana nih dengan laga kedua antara Thailand dan Malaysia ini, Bro? ya. Kalau kita lihat dari pertandingan ya, intensitas pertandingan, kemudian dari sejak awal bahwa kedua tim ternyata bermain terbuka ya. Masing-masing tidak lagi berusaha untuk mempertahankan daerahnya secara mati-matian. Karena Malaysia juga ini ya beralasan mereka tidak memakai sistem gaya bertahan karena dengan kemenangan 1-0 itu belum menjamin mereka bisa mencapai babak final. Dan ternyata Hmm. memang kejadian seperti itu. Nah, sayang sekali memang ada beberapa pergantian-pergantian pemain yang ternyata tidak efektif di pertandingan ini yang dilakukan oleh Malaysia. Hmm. Sebagai contoh, ada Muhairi Muhairi Asmal. Saya pikir Muhairi Asmal ini kan pemain muda yang sebetulnya dia punya potensi yang bagus, cuma sayangnya dia bermain angin-anginan gitu Hmm. loh. Dia memang dimasukkan untuk menggantikan Litak sebetulnya. Hmm. Tapi gaya bermain dia ternyata tidak ini ya, tidak berkembang di pertandingan ini. Hmm. Kemudian kita juga melihat bahwa terutama persoalan Malaysia di malam ini adalah begitu lemahnya kedua back di kanan dan di kiri. Dan itu semua yang dieksploitasi oleh Thailand. Jadi sebetulnya Thailand begitu berusaha mencoba bermain lewat tengah, ternyata tidak bisa masuk. Di situ Hmm. ada dua back yang tangguh, ada Dominic Tan dan Sahrul. Jadi mereka setelah mereka mengevaluasi bahwa bermain dari tengah ini ternyata tidak efektif, mereka akhirnya merubah dengan banyak memainkan dan mengeksploitasi sisi kanan dan kiri Malaysia. Hmm. Dan sayangnya kedua sisi bek kanan dan bek kiri yang ditempati oleh Azam Asmi dan Ruven Tiran ini juga ternyata gampang sekali ditembus. Hmm. Dan ketiga gol yang terjadi buat Thailand semuanya melalui skema permainan dari sayap. Itu sayang sekali. Gitu loh, Bro. Ya, apakah memang ini tidak diantisipasi sebelumnya, Bro ya? Sebetulnya gini, pastilah diantisipasi ya. Hmm. Cuma tentu dengan rentan dan kelihatan lemahnya di sisi kanan dan kiri, itu kita tidak bisa menyalahkan pada back-back yang ada di situ. Hmm. Karena seharusnya pemain-pemain jangkar dan pemain-pemain gelandang bertahan itu juga seharusnya sudah bisa membaca gitu loh. Hmm. Dan bisa membantu bagaimana memperkuat sisi-sisi yang bisa dieksploitasi. Hmm. Sayangnya kelemahannya yang di malam ini antara Stuart Wilkin dan Brandon Gunn itu tidak terlalu mobile untuk bisa menutup lubang-lubang yang ada di kanan dan di kiri. Akhirnya sepertinya pemain-pemain back kanannya dan kirinya Malaysia itu seperti bermain sendirian Hmm. gitu loh. Ada memang upaya-upaya untuk menutup dari Sahrul ataupun Dominic Tan, tapi jarak antar mereka tuh terlalu jauh dan mereka juga tetap harus konsentrasi. Hmm. Jangan sampai lubang yang dia tinggalkan di tengah itu akhirnya bisa dieksploitasi oleh pemain Thailand. Mestinya Hmm. ini adalah tugas dari gelandang-gelandang bertahan, bro. Hmm. Hmm. Nah, nah gini, Bro. Ya kan ini kan Hmm. kejadiannya sampai ketiga gol ini kan terjadinya karena eksploitasi di sayap ya. Tapi kok kenapa Betul. nggak ada, misalkan setelah gol pertama tahu dari situ kan mestinya ada reaksi bahwa oh ini harus ditambal gitu. Ya. Tapi sampai tiga kali, apakah ini tidak ada upaya untuk menambal atau memang sudah ditambal tapi kemudian tetap bocor? Jadi gini, kalau saya logika berpikirnya Kim Pan Gon, saya paham ini ya ikut-ikut bisa memahami lah paling Hmm. tidak. Hmm. Karena sebetulnya
kekalahan atau berapapun jumlahnya itu Hmm. kan juga akan pastinya membuat Malaysia tidak akan bisa laju ke babak Hmm. berikutnya. Jadi percuma aja dia berpikir percuma aja dia tambal posisi-posisi yang lemah. Kalau dia tambal dengan posisi pemain-pemain yang bertahan juga, artinya kapan mereka akan menyerang? Hmm. Itu potensi menyerangnya akan jadi lebih ini ya terreduksi. Makanya tim Panggon tidak melakukan itu, justru dia malah memasukkan pemain-pemain yang menyerang sebetulnya. Hmm. Dia memasukkan siapa Litak. Kemudian dia juga memasukkan Safawi Rashid. Dia juga memasukkan Hakimi. Tujuannya adalah dia bukan ingin menambal kebocoran-kebocoran ini, tapi dia ingin menjebolkan gawang Thailand. Dia harus Hmm. lebih banyak menjebolkan gawang Thailand. Cuma sayangnya yaitu karena intensitas serangannya Thailand juga bagus. Jadi eh, konsentrasi dari pemain-pemain gelandang menyerang ini akhirnya juga terpecah. Mereka tidak Hmm. lagi fokus untuk membantu serangan akhirnya. Karena Hmm. ada kekhawatiran juga bahwa Thailand tiba-tiba bisa melakukan serangan. Dan itu Hmm. memang terjadi beberapa kali bahwa ketika Malaysia sudah melakukan intensitas serangan, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh peluang-peluang yang didapatkan oleh Thailand. Hmm. Akhirnya gelandang yang diposisikan untuk bisa membantu serangan menjadi berpikir ulang gitu loh untuk Oh. melakukan membantu serangan gitu, Bro. Hmm. Jadi ujung-ujungnya malah tidak efektif juga ya karena bolongnya tetap ada, mau nyerang juga nggak bisa gitu kan? Betul, betul. Iya, iya, Ya iya. karena gini, pertahanan Thailand juga saya akui malam ini bermain bagus. Kemudian kita lihat juga bahwa peranan dari Teraton juga sangat mobile dan dia sangat punya pengaruh terhadap skuad Thailand saat ini. Dia bisa bermain ke kiri, bisa bermain ke kanan atau bermain di tengah. Walaupun dia sebetulnya posisinya saat ini di pertandingan ini diposisikan sebagai pemain gelandang serang. Hmm. Tapi dia seperti diberikan kebebasan oleh Manopolking untuk bisa bergerak ke area mana saja gitu loh yang dia inginkan. Selama itu memang memungkinkan dan selama itu memang ada potensi untuk dia bisa masuk. Terlihat pada gol pertama Terasil Dangda melalui tandukan, itu kan karena Terasil mulai bergerak ke kiri, dia bisa memberikan umpan diagonal yang sangat cantik yang bisa disundur oleh Terasil. Nah, ini artinya apa? Kalau Teraton bisa bermain mobile dan bisa boleh dibilang posisinya sangat bebas, karena di situ ada pemain-pemain lain yang juga siap menempati posisi yang ditinggalkan oleh Teraton, gitu loh. Hmm. Hmm. Dan bagus sekali bahwa dalam pertandingan ini bahwa Bodin Pala di kiri dan Ekanit itu bermain sangat bagus karena dia mampu mengeksploitasi kelemahan-kelemahan dua sisi backnya Malaysia. Iya, iya. Ya, ini ini pertandingan seru sih sebetulnya, tapi Betul, balik lagi apa ya? Rasanya ada yang tidak seimbang gitu. betul, betul, betul. Ya memang gini, walaupun kita juga kan punya harapan bahwa sekali-kali bahwa jangan lagi yang masuk final antara Thailand atau Vietnam, kita juga pengen punya wakil-wakil yang berbeda gitu loh, atau tim-tim yang berbeda. Karena kalau dengan seperti itu ya, artinya hegemoni dari kedua negara ini kan ternyata masih kuat gitu loh, dan Hmm. belum bisa dikacaukan oleh negara lain. Hmm. Nah, tentu harapan kita bahwa Indonesia juga bisa masuk final, kemudian mungkin juga karena Malaysia sudah menang satu di kandang, kali aja dia juga bisa memanfaatkan itu dan akan tercipta sebuah final yang mungkin kita inginkan gitu loh. Hmm. Sayang itu tidak terjadi. Ya. Dan lagi-lagi bahwa persoalan-persoalan mentalitas, persoalan-persoalan bagaimana bermain secara sistematis, secara organisasi dan secara kolektif itu memang sangat dibutuhkan dalam sebuah turnamen gitu loh, Bro. Hmm. Oke.
Berarti ini laganya antara Malaysia dan Thailand ini karena memang salah strategi ya, Bro. Saya sih melihat gini ya, ini kalau dibilang kesalahan strategi ada kemungkinan seperti itu. Karena mereka tidak menurunkan Safawi Rashid dari sejak awal. Itu sayang sekali sebetulnya. Hmm, Safawi Rashid yang kita tahu dia punya pemahaman dalam orientasi permainan, itu sayang dibasuhkan di menit-menit ke-70 gitu loh. hmm, Nah, kemudian juga kalau misalkan kita melihat bahwa ada persoalan di lini back ya, dengan ditempatkannya di situ adalah Azam Azmi, kenapa tidak diturunkan Quentin Cheng gitu loh? hmm, Quentin Cheng saya lihat lebih punya ini ya, lebih punya determinasi, lebih kuat dalam hal bertahan, dan dia juga bisa secara aktif melakukan overlapping gitu loh. hmm, hmm, Dan Ruven Tiran pun juga yang saya pikir tadinya dia biasanya bermain dengan cukup bagus, tapi sejak dia masuk justru dia meninggalkan lubang yang besar, 2 gol hmm, karena dia dipenetrasi posnya dia oleh pemain-pemain Thailand. hmm. Nah, ini yang saya pikir ada ini ya, ada penempatan formasi pemain yang mungkin tidak tepat malam ini. Gitu. Oke. Oke, akhirnya final ditempati oleh Thailand melawan Vietnam dan itu Ya, adalah juara grup A dan juara grup B. betul. Akhirnya juara-juara grup ini yang akan tampil di final. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Thailand melawan Malaysia. Menurut Sobat sendiri kira-kira apa yang menyebabkan Malaysia kalah telak dari Thailand di leg kedua ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.